Film ini berlatar pada saat Korea sedang di bawah jajahan Jepang di tahun 1933. Mata-mata kelompok gerakan kemerdekaan bernama Hantu berusaha membunuh gubernur jenderal yang baru diangkat. Namun organisasi Hantu gagal dalam menjalankan misinya. Sebagai catatan, organisasi Hantu adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan bela diri dan mereka semua ditugaskan untuk membunuh sang jenderal. Setelah diselidiki, Kekaisaran Jepang mencurigai 5 orang yang dicurigai sebagai hantu dan mereka semua dikunci di dalam sebuah hotel terpencil. Bagaimana keseruannya? Saya akan merangkum film ini khusus untuk kalian semua. So, ini dia film Phantom tahun 2023. Film dibuka dengan sebuah berita yang menggemparkan semenanjung Korea. Semalam telah terjadi serangan teroris pada gubernur baru Korea di pavilion Shanghai. Teroris itu dikenal dengan sebutan hantu. Dilaporkan terjadi pertarungan sengit malam. Semua hantu yang terlibat dalam insiden berhasil disingkirkan. Tidak ada satupun yang selamat. Di tengah derasnya hujan, seorang wanita bernama Park Cha-kyung sedang menatap ke arah poster bertulis Dracula. Tiba-tiba dia dihampiri wanita misterius bergaun hitam. Naeun meminta Cha-kyung untuk menyalakan rokoknya. Sebelum pergi, Cha-kyung mengatakan, "Bawa saja korek itu. Siapa tahu kamu membutuhkannya." 3 tahun kemudian, tepatnya di kota Busan, upacara pelantikan gubernur baru pun tiba, di mana saat itu negara Korea masih di bawah jajahan Kekaisaran Jepang. Pengawalan Nakamura dipimpin oleh seorang jenderal bernama Kaito Katahara. Di sana banyak penduduk lokal sedang menunggu kehadiran gubernur baru. Salah satunya adalah Cha-kyung. Ketika para pejabat bersama Nakamura sedang melakukan rapat, salah satu pelayan yang merupakan bagian dari organisasi hantu tiba-tiba saja menembakkan sebuah peluru ke arahnya. Semua penduduk lokal panik ketakutan setelah mendengar suara tembakan dari kediaman Nakamura. Beruntung, Nakamura masih bisa diselamatkan karena dia memakai rompi anti peluru. Naeun mencoba untuk menyelamatkan diri dari tentara Jepang. Kaito bersama pasukannya mengejar dia dari arah belakang. Di satu sisi, Cha-kyung berlari ke arah hutan. Di tengah perjalanan, dia melihat Naeun sudah tewas setelah terkena tembakan tentara Jepang. Ada hubungan apa di antara mereka berdua? Cha-kyung mencoba menutupi jejak darah yang berada di tubuhnya. Namun tanpa diduga, seorang pemuda bernama Baekho melihat bercak darah di bagian leher. Beruntung, Baekho tidak menaruh rasa curiga sama sekali padanya. Di satu sisi, seorang perwira polisi bernama Murayama berkata pada Kaito, "Ada lebih dari 1 tembakan. Apakah dia kabur?" Kaito enggan menjawabnya, dan dia langsung pergi dari sana. Setelah itu, Kaito meminta maaf kepada Nakamura karena ternyata masih ada sisa-sisa anggota hantu di ibu kota. Dia berjanji akan melenyapkan mereka semua dalam 3 hari. Singkat cerita, Kaito sudah berhasil mengumpulkan 5 tersangka yang diduga kuat. Di antara salah satu dari mereka pasti anggota hantu. Ada Murayama, perwira polisi. Dia dituduh sebagai mata-mata dari organisasi hantu. Ada Cha Eun-ho, kepala kantor komunikasi. Ada Yuriko, tangan kanan gubernur baru. Baekho juga termasuk di dalamnya. Dan terakhir Cha-kyung. Di malam itu, Kaito menjelaskan kecurigaan mereka sebagai tersangka tidak akan hilang kecuali bisa membuktikan kalau diri mereka bukan hantu atau memberikan informasi tentang identitas hantu. Batas waktu mereka besok siang untuk menemukan anggota hantu, dan mereka semua harus bekerja sama untuk mengungkap siapakah sosok hantu di antara mereka berlima. Keesokan harinya, Cha-kyung mencoba mengamati keadaan sekitar. Terlihat banyak penjaga yang sedang berjaga di luar hotel, dan ada mobil terbengkalai di dalam gudang. Lalu Cha-kyung kembali ke hotel diantar oleh tentara. Ketika melihat ke belakang, rupanya tidak ada daratan sama sekali, melainkan laut yang sangat luas. Di sana Cha-kyung satu kamar dengan Yuriko. Di pertemuan pertama mereka sudah bertengkar gara-gara hal sepele.
야, 귀 먹었니? 손 치워라. 죽기 전에. 너도 못지않게 지랄이구나. Di saat yang bersamaan, Murayama menemui Kaito di ruangannya. Dia berjanji akan menemukan anggota hantu dengan caranya sendiri. Murayama juga mengatakan kalau dirinya akan membalas perbuatan Kaito karena telah menuduhnya sebagai anggota hantu. Di tempat berbeda, Chakin menemukan tiket pavilion Shanghai di dalam saku jaket Yuriko. Dia menduga kemungkinan besar Yuriko terlibat di malam yang kelam itu. Setelah Yuriko pergi, Chakin menyimpan tiket itu di dalam buku. Chakin menyadari ada yang tidak beres di sana. Terungkap ada alat penyadap di setiap kamar. Segala sesuatu yang mereka katakan akan direkam oleh pengawas, yang berarti dimanapun mereka berada, mereka selalu diawasi oleh tentara Jepang. Murayama mencoba mengoreksi informasi tentang Chakyun dari Anho. Setelah dijelaskan, tidak ada satupun informasi yang berkaitan dengan organisasi hantu. Di saat yang bersamaan, Beko bertanya, di hari itu dari mana darah di lehermu? Chakyun menjelaskan semuanya, kalau dirinya adalah hantu. Alih-alih disebar, Beko berjanji akan merahasiakan pembicaraan mereka karena dirinya tidak ingin melihat wanita yang dicintainya dibunuh oleh tentara Jepang. 백호야, 부탁한다. 살아라. 씁니다. Murayama sedang berdebat dengan seorang tentara yang merupakan tangan kanan Kaito sekaligus mantan bawahannya. Dongsu terprovokasi dengan ucapan Kaito dan dia menganggap Murayama sebagai salah satu tersangka. Mendengar itu Murayama marah dan dia langsung menantangnya. Kau boleh mencurigaiku semaumu, tapi saat kebenaran terungkap akan kubuat kalian semua menderita, ucapnya. Di luar, Yuriko mencoba membuat kerusuhan. Semua tentara berkumpul di sana termasuk Kaito. Lalu Murayama memberi tembakan peringatan yang membuat Yuriko berhasil diamankan oleh mereka. Secara diam-diam, Chakin menyelinap keluar. Dia menjatuhkan kain untuk memastikan apakah isinya bahan bakar atau oli. Dan ya, isi tong itu adalah bahan bakar. Ketika menginterogasi 5 tersangka, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, mulai dari tersangka, atau dimulai dengan seseorang yang mungkin punya informasi tentang tersangka. Orang pertama yang dipilih oleh Kaito adalah Baekho. Saat itu ibu Baekho sedang dirawat di rumah sakit yang terletak di kota Busan. Kaito bertanya, siapa si hantu? Apa kamu mengetahuinya? Meskipun sudah diancam, Baekho masih tetap tutup mulut. Dugaan tersangka selanjutnya adalah Murayama. Murayama menyangkal semua tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Jika cara yang halus tidak bisa membuatnya bicara, maka kekerasan jalan yang tepat. Lalu Baekho dan Murayama dipertemukan dalam satu ruangan. Telepon berbunyi. Kaito mengancam akan membunuh ibunya kalau Baekho masih tetap tutup mulut. Tidak ingin hal itu terjadi, dia mengatakan hal yang sebenarnya, kalau Chakyun adalah anggota hantu. Semua orang yang terlibat dikumpulkan dalam satu ruangan. Segala bukti menunjuk pada orang yang berbeda. Bukti fisik menunjuk Murayama, sementara bukti saksi manusia menunjuk Park Chakyun. Kaito ingin mengkonfirmasi ucapan Chakyun. Apa benar kamu adalah anggota hantu? Chakyun masih diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Suatu ketika Kaito membunuh Baekho di hadapan mereka semua. Entah kenapa Yuriko memberontak dan melakukan perlawanan. Murayama langsung keluar dari ruangan. Melihat pergerakan Murayama mencurigakan, Anho menduga kalau dia adalah hantu. Namun sayang dia malah tewas di tangan Murayama. Di saat yang bersamaan, Baekho tewas di pangkuan Chakyun karena kehilangan banyak darah. Di aula pertemuan, Kaito bersama pasukannya menyerang Yuriko secara bertubi-tubi dan mencoba untuk menangkapnya hidup-hidup. Namun mereka gagal. Yuriko berhasil kabur dari sana berkat pengalaman bertarungnya yang tak terhitung. Rupanya, organisasi hantu mengirim Yuriko untuk membantu Chakyun agar bisa keluar dari sana. Karena mustahil Chakyun bisa keluar sendirian melewati puluhan tentara Jepang. Yuriko menunjukkan bekas luka yang dia terima sejak remaja. Setiap kali mereka melakukan itu padanya, dia hanya berpikir, aku sekarat, aku akan mati. Setelah mendengar masa lalu Yuriko yang begitu mengerikan, Chakyun merasa kasihan padanya. Yuriko dikirim oleh ketua organisasi dan dia mendapat tugas untuk membawa keluar Chakyun hidup-hidup apapun yang terjadi. Semua pintu keluar ditutup dengan rapat agar anggota hantu tidak bisa meninggalkan hotel.
Mereka mencari anggota hantu yang sedang bersembunyi di dalam hotel. Mendengar ada suara kaki para tentara mendekat, Caking bersama Yuriko langsung pergi ke ruangan mesin dan meledakannya. Caking baru sadar, dia belum tahu nama asli Yuriko. Yuriko mengatakan, kamu tidak perlu tahu karena tidak ada gunanya. Akibat dari ledakan itu membuat suasana di dalam hotel menjadi gelap gulita. Di satu sisi Caking dan Yuriko sedang mencari jalan keluar. Mereka berhasil menemukannya. Lalu Caking keluar lewat jendela yang dibantu oleh Yuriko. Tak berselang lama, Kaito bersama pasukannya berada di dekat mereka. Yuriko sengaja mengorbankan dirinya agar Caking bisa keluar untuk melaporkan situasinya ke organisasi. Sebelum pergi dia berkata, namaku Kangwoo, tinggal di kota Hamyungdong. Senang berjumpa denganmu. Sebelum akhirnya dia bertarung melawan para tentara. 나는 흑색단 소속 안강호. 내가 유령이다. Yuriko berhasil diamankan oleh mereka. Di ruang interogasi, Yuriko disiksa agar dia mau membuka mulutnya terkait organisasi hantu. Beberapa jam kemudian, terjadi ledakan dari luar hotel. Semua tentara sibuk mencari air. Di malam itu, Kaito bertemu dengan Murayama. Kaito menduga kalau Murayama ingin pergi menyelamatkan Yuriko, dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Kaito tewas di tangan Murayama. Di saat yang bersamaan, Caking pergi ke ruang interogasi untuk menyelamatkan rekannya. Dan dia langsung pergi dari hotel menggunakan mobil terbengkalai di gudang. Ketika tentara ingin mengejarnya, mobil mereka tiba-tiba saja kempes, yang berarti mereka tidak bisa mengejarnya. Murayama menelpon kantor pusat. Dia memanipulasi kematian Kaito dengan berkata kalau anggota hantu lain membunuhnya. Setelah mendengar penjelasan darinya, Kapten Yamada menyerahkan misi penangkapan Yuriko dan Caking kepada Murayama. Singkat cerita, tibalah hari pelantikan gubernur baru. Alih-alih pelantikan, itu semua hanyalah taktik Murayama untuk menangkap semua anggota hantu. Murayama menyadari ada 7 anggota hantu yang menghadiri acara tersebut. Agar tidak terjadi pertumpahan darah antara kedua belah pihak, Murayama meminta anggota hantu yang hadir untuk menyerahkan diri. Rupanya, 2 dari mereka sudah ditangkap oleh Murayama. Ada wanita pegawai auditorium bernama Yungso dan pemilik auditorium bernama Kim Jung. Setelah diselidiki, pihak organisasi hantu menyediakan senjata dan bom untuk membunuh gubernur baru. Tembakan pertama diarahkan ke Kim Jung agar anggota hantu yang bersembunyi keluar dari sarangnya. Dia pun langsung dibunuh di hadapan anggota lainnya. Tiba-tiba seorang pemuda keluar dari kerumunan. Sesuai dugaan Murayama, dia pun langsung dibunuh di hadapan anggota lainnya. Bala bantuan datang tepat waktu. Tak lain dia adalah Yuriko. Yuriko membunuh semua musuhnya secara brutal. Begitu juga anggota hantu lainnya. Di saat yang bersamaan, Caking sedang melawan Murayama. Pertarungan mereka berjalan cukup sengit. Ketika nyawa Caking sudah berada di ujung tanduk, Yuriko datang sambil menahan Dongsu. Entah kenapa Murayama malah membunuhnya, dan dia langsung mengejar Yuriko. Murayama mencarinya dengan sangat hati-hati, namun dia malah masuk jebakan, dan pada akhirnya dia tewas di tangan mereka berdua. Film diakhiri, anggota hantu yang tersisa mengubur jasad Dongwoo di tempat pemakaman dan menguburkannya dengan layak, sama seperti rekan mereka yang sudah tiada. Sekian dari saya dan sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Dadah.